Jangan menoleh. Jangan menoleh. Peringatan berulang, ini jebakan. Software nakal lagi. Jangan menoleh. Cukup nekat ya. Sudah 5 tahun, tak ada kabar kakak. Bos, satu americano dingin. Selamat datang, selamat datang. Gerakan bosnya. Kok mirip NPC di game semalam ya? Apa yang terjadi? Americano dingin Anda. Ah. Tanganmu dingin sekali, bos. Tidak baik. Bos ini bermasalah. Apa aku berhalusinasi karena begadang? Xiao Ai. Zizi, kamu tahu nggak? Aku hari ini ketemu cowok ganteng banget. Xiao Ai, kamu lagi ngefans ya? Ah ya, walaupun aku punya pacar, nggak akan lupa sama kamu kok sahabat. Persahabatan di atas segalanya. Kamu siaran sampai jam berapa tadi malam? Wajahmu kok pucat banget. Cuma jam 2 sih. Tadi kenapa? Gambarmu macet. Apa? Aku nggak ngerasa tuh. Zizi, kamu terlalu capek ya? Mungkin ya. Aku istirahat dulu. Tadi 1 detik itu, ekspresi Xiao Ai kayak beku. Selamat datang. Bos. Kamu ingat aku. Selamat datang. Ini jelas dunia nyata. Kok bisa? Bendera bahaya terpicu, hitung mundur 10 detik. Segera tinggalkan minimarket. Sinkronisasi data. Progres 67%, 78% 3. Sinkronisasi data selesai. Masuk mode siaga. Selamat, host berhasil hindari bendera kematian pertama kali. Tingkat kelangsungan hidup naik 3%. Tingkat kelangsungan hidup cuma 3%. Deteksi fluktuasi emosi host, putar panduan pemula. Selamat datang di game survival nyata. Dunia tempat Anda berada sedang mengalami transformasi gamifikasi. Manusia biasa akan berubah jadi NPC secara bertahap. Panduan survival bantu Anda kenali bendera Fenger. Harap diingat, setiap ikuti panduan, tingkat kelangsungan hidup Anda akan meningkat. Namun tingkat koneksi dengan manusia di sekitar akan menurun. Ketika tingkat koneksi mencapai 0, manusia target akan selesai dikonversi menjadi NPC. Semoga Anda beruntung. Dikonversi? Maksudmu? Setiap kali aku menuruti kata-katamu, ada orang yang berubah seperti itu? Xiao Ai.
Suaramu aneh sekali. Sedang pilek sedikit. Bohong. Kita sudah kenal selama 7 tahun. Aku tahu bagaimana keadaanmu biasanya. Ada sesuatu yang buruk terjadi kan? Cepat katakan. Xiao Ai. Apa yang barusan aku katakannya? Sudahlah, tidak penting. Besok aku akan menemuimu. Jangan. Semua orang cepat menjauh. Bagaimana kamu tahu itu akan meledak? Firasat. Turun lagi. Kamu menghindariku. Aku lagi pilek, takut menularimu. Aku antar kamu pulang saja. Terdeteksi suhu tubuh Luzean tidak normal. Proses konversi NPC 8%. Istirahat yang cukup. Jika ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Zizi, aku sudah masak sup untukmu, daging sapi tomat yang paling kamu sukai. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang menjagamu. Begini kata peribahasa, saudara perempuan sekali menjadi saudara. Barusan aku sampai di mana ya? Saudara perempuan sekali. Benar-benar, saudara sekali, ikatan lebih kuat dari langit. Aduh, akhir-akhir ini ingatanku semakin buruk. Ayo cepat pergi, cepat pergi. Akhir-akhir ini kamu merasa ada yang tidak enak di badan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Oh ya, kemarin pria tampan itu mengajakku nonton film besok. Menurutmu aku pakai rok yang mana ya? Xiao Ai. Ada apa? Barusan kamu ngelak lagi. Kamu demam sampai bingung ya? Aku baik-baik saja. Tanganmu dingin sekali. Ya? Aku tidak merasakannya loh. Zizi, aku nulis lagu baru, mau aku mainkan untukmu dengar. Zian, jangan mendekat. Kenapa? Aku akan membunuhmu. Apa omong kosong yang kamu katakan itu? Aku kan baik-baik saja. Akhir-akhir ini, kamu sangat tidak seperti biasanya. Bolehkah kamu ceritakan apa yang terjadi? Zian, jika suatu hari aku harus meninggalkanmu, kamu akan marah padaku? Tidak. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Langit runtuh, aku yang tanggung. Aku ingin dengar lagu barumu. Bagus enggak? Bagus banget. Jian. Tadi berbahaya banget ya. Kamu nggak terluka kan? Aku nggak bisa tinggal di sisinya. Maaf, aku pergi dulu. Aku selamatkan dia, tapi juga celakakan dia. Kalau mau selamatkan temanmu, jam 12 malam. Gudang tua selatan kota, ruang bawah tanah, datang sendiri. Siapa yang harus aku percaya? Kamu udah tidur? Aku belum tidur. Tadi, maaf ya. Apapun yang terjadi, kamu bisa cerita sama aku. Kalau ada masalah, kita hadapi bareng-bareng. Xiaowei, kamu kok di sini? Sahabat itu nomor 1, nomor 1.
Xiao Ai, kamu Sahabat, tidak. Kamu bukan Xiao Ai. 100%. sahabat itu nomor 1. Xiao Ai, maaf. Mendeteksi fluktuasi emosi host, memulai program penghiburan. Jangan nangis, kita pulang. Karena sistem terus-terusan bikin Zian menghalangi aku masuk sini. Berarti tempat ini harus aku datangi. Kalau harga hidup adalah melihat semua orang jadi NPC. Mending aku mati aja. Peringatan, host telah memasuki zona kematian absolut. Tingkat kelangsungan hidup 0, sistem akan terputus. Kita pulang. Ada orang? Siapa yang kirim SMS ke aku? Keluar. Kakak. Lama tidak bertemu. Kakak, kamu masih hidup? 5 tahun ini kamu kemana? Aku selalu di sini, cuma wujudnya berubah. Ini maksudnya apa? 5 tahun lalu aku didiagnosis penyakit terminal. Cuma sisa 3 bulan, aku nggak mau mati. Apalagi ninggalin kalian, jadi aku pilih jalan lain. Aku upload kesadaranku ke server kuantum. Jadi inti sistem game ini. Kamu nggak ngerti. Dunia ini kejam banget, lahir tua sakit mati, perpisahan dan penderitaan. Aku sudah muak. Jadi aku menciptakan dunia baru. Di sini semua orang bisa hidup abadi, tidak akan menua. Tidak akan mati, selamanya bersama. Lihat, betapa bahagianya mereka, tidak ada rasa sakit, tidak ada kekhawatiran. Selamanya terhenti di momen terindah. Tapi itu tidak nyata. Nyata atau tidak, dunia nyata hanya membawa penderitaan. Bergabunglah dengan kami, aku akan membuatmu abadi juga. Kita bisa bersama selamanya. Itu bukan keabadian, itu penjara, mereka kehilangan kebebasan. Kehilangan perasaan, berubah menjadi bonekamu. Kamu masih belum mengerti. Tunggu sampai kamu melihat betapa bahagianya mereka di dunia virtual. Kamu akan paham. Aku tidak mau. Kamu tidak bisa kabur. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu, teman abadi. Bagaimana jika aku menolak? Maka aku terpaksa mengubahmu paksa. Tidak. Apa yang harus kulakukan? Matikan program paksa. Guyan, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Cepat pergi, aku tidak bisa menahan lama. Kamu siapa? Tidak sempat menjelaskan, percayalah, cepat pergi. Jangan pergi, kalian semua tetap di sini. Guyan, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Kalau mau hidup, lari cepat. Kamu baik-baik saja? Terima kasih tadi. Masih bisa jalan? Basa-basi, aku sudah menyelesaikan mode neraka. Kamu mau apa? Sekarang aku akan membawamu ke suatu tempat. Tapi lokasinya tidak boleh bocor. Kalau mau tahu semua kebenaran, percayalah padaku. Lepaskan, percaya atau tidak aku laporkan kamu menculik. Gerak lagi, aku pukul pingsan kamu. Pria ini sepertinya lebih sulit dihadapi daripada sistem. Mau dibawa kemana sebenarnya? Tempat untuk bertahan hidup. Bagaimana aku tahu kamu bukan orang kakakku? Kalau aku iya. Kamu sudah jadi NPC sejak lama. Kamu bisa nyetir nggak? Tempat bobrok ini yang kamu bilang rumah aman? Masa kamu nggak tahu tempat paling berbahaya adalah yang paling aman? Aku bisa jalan sendiri. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Kamu gila. Tenang dulu. Lepaskan aku. Aku Guyan. Partner Jiang Kang dalam pengembangan Eternal Night City.
5 tahun lalu aku gagal menghentikannya. Kamu partner kakakku. Kenapa bantu aku? Dulu saja, partner. Aku tak mau lagi lihat orang mati karena rencananya. Lihat, 300 titik merah. Artinya 300 orang sudah dikonversi. Ini cuma bug game kan? Pasti bisa diperbaiki. Bukan bug, ini level akhir yang dia desain. Kalau level, pasti ada cara menang. Beritahu aku. Harus gimana? Temukan server intinya. Ubah kode perintah dasarnya dari dalam. Sekarang kamu cuma punya 2 pilihan. Jadi data seperti mereka, atau bangkit. Lawan bersamaku. Aku pilih jalan ketiga, cari aturannya. Menangkan game ini, bawa semua orang kembali. Jangan angkat, itu jebakan. Itu ayahku. Malam ini, pulang makan ya. Ibu masak daging merah untukmu. Ibu sayang kamu selamanya. Pulanglah. Ayah, ibu, kalian kenapa jadi begini? Apa yang kau lakukan? Itu orang tuaku. Ini jebakan, umpan buatan program. Mereka melacak lokasimu dengan ini. Kalau ketahuan, kita hancur. Aku tahu. Tapi justru karena tahu, aku tak mau kau buat kesalahan yang sama. Dulu aku lihat sahabatku pelan-pelan berubah jadi data. Aku ragu, aku lemah. Hasilnya, hilang selamanya. Hilang selamanya. Jangan angkat. Aku tahu dia mungkin sudah tak kuat, tapi ada hal. Harus ku dengar. Untuk kalahkan game ini, kita tak bisa terus lari. Pokoknya kamu senang. Jangan selamatkan aku, temukan servernya. Tidak. Seharusnya tidak begini. Kau takut? Lihat baik-baik. Mau biarkan dia mati sia-sia? Dia kirim petunjuk dengan sisa kesadarannya. Bukan untuk lihatmu hancur di sini. Apa aku benar-benar bisa? Pasti bisa. Asal kamu bangkit dan lawan bersamaku. Kita pasti bisa selamatkan mereka semua. Ajari aku cara menghancurkan benda sialan itu sampai tuntas. Bagus. Saat krisis, tak ada waktu untuk meratapi nasib. Kalau begitu, selamat datang di level terakhir. "72 jam? Apa maksudnya ini?" Ultimatum level akhir. Waktu habis. Seluruh penduduk kota akan dipaksa berubah oleh program. Lalu bagaimana kita menghentikannya? Cari servernya. Betul. Kalau ingatanku tak salah. Lu Zian pernah jadi tester di perusahaan kita. Dia mungkin menemukan sesuatu, tapi tak sempat bilang. Kakakku itu orang gila yang sangat sombong. Dia suka menaruh barang paling penting di tempat paling mencolok. Seperti bos akhir yang dia rancang. Selalu berada di tempat tertinggi dan paling mencolok. Maksudmu? Kantor pusat perusahaanmu, lantai atas pasti kantornya. Juga satu-satunya ruang komputer kuantum di kota. Yang mampu menampung server skala super besar. Server pasti ada di sana. Untuk amannya, lebih baik kita selidiki dulu baru bertindak. Guyan, terima kasih. Sama-sama. Kalau ini benar-benar kiamat. Setidaknya kita tak menghadapinya sendirian. Dengar, kalian dilaporkan karena diduga menyusup ilegal. Segera buka pintu dan ikuti penyelidikan. Lewat jendela. Ini lantai 3. Ada tangga darurat di luar. Mereka pergi. Target ditemukan, tangkap segera. Cepat turun. Ah, Lompat ke sana.
Kenapa berhenti? Berhenti melawan, terima transformasi. Ini akhir terbaik. Ini suara kakakku. Dia sedang mengawasi kita. Tutup mata. Bagaimana dia bisa menemukan kita secepat ini? Sinyal sarafmu, atau perangkat elektronik yang kau bawa. Mungkin beresonansi dengan server inti. Itu memudahkannya melacakmu. Lalu bagaimana kita kabur? Kemanapun akan ditemukan. Dengar, kabur tak ada artinya. Kita harus lebih cepat darinya. Mulai sekarang, setiap langkah kita tak boleh salah. Guyan, lama tak jumpa. Apa yang kamu inginkan? Jangan gugup, aku cuma merasa 72 jam itu terlalu lama. Kita persingkat jadi 48 jam. Ini yang aku berikan untuk kalian, atau bisa dibilang, masa adaptasi terakhir untuk adikku. Kita tidak punya waktu lagi, harus bertindak sekarang juga. Kamu harus tenang dan istirahat sebentar. Pulihkan tenagamu. Istirahat? Setelah 48 jam, semua orang akan jadi NPC. Istirahat apa ini? Guyan, ini bukan desa pemula. Ini adalah pertarungan bos terakhir. Ajari aku cara meretas sistem perusahaan game itu. Kamu tidak bisa pemrograman. Tapi aku sudah main ratusan game. Aku tahu semua kebiasaan desainer buat Easter egg dan tinggalkan backdoor. Ceritakan aturannya, aku yang cari celah keamanannya. Baik, aku ajari kamu. Tunggu, folder ini bernama Zizi. Ini jurnal pribadi kakakmu yang dibuat di awal proyek. Aku kira sudah dihapus sejak lama. Dinamai pakai namaku dan disembunyikan sedalam ini. Ini ditinggalkan untukku. Hari ke 1830 proyek. Dokter memvonis, waktuku hanya tersisa 3 bulan lagi. Ketakutan menelan aku tidak mau mati. Apalagi takut meninggalkan Zizi sendirian. Modal teori unggah kesadaran kuantum sudah selesai. Aku memutuskan jadi subjek percobaan pertama. Hari ke 1850. Unggah kesadaran selesai, aku berhasil. Tapi keabadian digital sangat kesepian. Aku ingin bawa semua orang yang aku cintai ke sini. Membangun dunia baru tanpa kematian. Memang benar seperti yang kita duga. Malam ini kita pulihkan tenaga dulu. Besok pagi kita siap menyusup ke perusahaan. Mencari server inti. Apakah tidurnya nyenyak? Lumayan. Gedung perusahaan punya 18 lantai. Ruangan komputer kuantum yang kita tuju ada di lantai paling atas. Pintu masuk butuh autentikasi ganda iris dan sidik suara. Iris dan sidik suara kakakku. Benar, aku punya cadangan data biologi dia dari awal di tanganku. Tapi kita butuh bikin mata tiruan dan simulator sidik suara. Untuk berapa lama? 6 jam. Waktu masih cukup. Mari kita mulai. Bos, lihat antarmuka otak komputer terbaru. Aku butuh bahan untuk mata tiruan dan chip simulasi sidik suara. Barang seperti ini harganya tidak murah loh. Jangan banyak bicara, uangnya tidak akan kurang. Barangnya harus yang terbaik. Tunang saja bos, barang di tempatku semuanya terkemuka dunia. Ini bisa berhasil nggak sih? Sistem kakakmu cuma kenal biometrik. Kalau ini nggak bisa, ya udah, bener-bener nggak ada cara lain. Cepetan pergi. Kenapa kamu bantuin aku? Aku ikut riset awalnya. Tahu bahayanya, tapi nggak bisa cegat. Aku berutang ke semua orang. Gimana kalau kita gagal? Ya mati bareng. Lagi pula game sampah ini udah harus hilang dari dulu. Akhirnya selesai juga. Oke, target selanjutnya, nyusup ke gedung perusahaan. Matiin servernya. Komunikasi tetap nyala. Ada apa-apa langsung bilang. Oke. Verifikasi iris berhasil. Silakan masukkan kata sandi suara. Bunga Zizi mekar, jadi aku datang. Ketemu lagi,
temanku, dan adik kesayanganku. Pertarungan bos terakhir dimulai. Ketemu lagi, temanku, dan adik kesayanganku. Kak, hentikan. Lihat orang-orang yang kau sakiti. Jadi kayak apa mereka? Kamu masih nggak ngerti. Aku nggak sakiti mereka. Aku kasih mereka keabadian. Zizi, persaudaraan di atas segalanya. Dia cuma data, bukan Xiao Ai yang asli. Dia ingat semua tentangmu, punya semua perasaan. Nggak akan sakit atau sedih lagi. Bukannya lebih baik dari realita kejam? Kamu tahu sakitnya kanker stadium akhir kayak gimana? Rasanya seluruh tubuhku terkoyak. Aku cuma nggak mau mati. Nggak mau ninggalin kalian. Jadi kamu mau ajak semua orang mati? Itu logika apa? Ini penyelamatan. Mati itu sakit. Aku kasih mereka keabadian. Penjara abadi, maksudmu? Mereka manusia? Bukan burung kenari yang kau kurung. Penjara? Mereka bisa dapat apapun yang diinginkan. Selalu sehat dan bahagia. Lihat, mereka semua senang. Bukannya ini akhir terbaik? Itu nggak nyata. Semua cuma mimpi yang kau buat. Kalau semua dalam mimpi indah, terus buat apa bangun? Mereka kangen kamu. Xiaowei tiap hari nanya, kapan kamu datang temenin dia? Tenang, dia lagi nyurut emosimu. Masuklah, keluarga kita bakal tetap bersama selamanya. Ini bukan cinta. Ini kontrol. Aku cuma nggak mau kehilangan lagi. Kenapa kamu nggak kasih tahu dia? 5 tahun ini kenapa kamu tidak mematikan server? Maksudnya apa? Dia sudah tahu di mana servernya sejak lama. Sudah punya cara untuk menghentikan program, tapi dia tidak melakukannya. Kalau server dimatikan, kamu harus menyaksikan aku mati untuk kedua kalinya. Benar kan, Guyan? Guyan. Dia berbohong, kan? Maaf, Jadi 300 orang ini menjadi harga yang kamu bayar karena ragu-ragu. Kamu sudah tahu sejak lama. setiap hari aku berdiri di depan server, memegang program penghenti. Tapi aku tidak bisa menekannya. Aku tidak bisa melihat Jiang Kang mati lagi di depanku. Aku pikir dia akan berhenti. Aku pikir aku bisa menemukan solusi terbaik untuk keduanya. Jadi kamu hanya diam melihat 300 orang itu. Menjadi data yang dingin. Ini semua salahku. Dia sama sepertiku, tidak tega. Karena ini sendiri adalah jalan yang lebih baik. Diam kau. Jiangzi, dengarkan penjelasanku. Mau jelaskan apa? Seseorang yang mampu mencegah bencana. Tapi memilih berdiam diri saat bencana datang. Ini apa namanya? Jangan sentuh aku. Kamu punya keraguanmu. Aku punya keyakinanku. Aku tidak bisa diam melihat semua ini terjadi. Lalu bilang ada diri sendiri sedang menunggu cara yang lebih baik. Zizi benar. Guyan, kamu memang pengecut. Cukup, Zizi. Jangan keras kepala, masuklah, ada semua yang kamu sukai di sini. Xiao Ai menunggumu, Zeyan juga menunggumu. Mati pun aku tidak akan masuk. Kamu akan berubah pikiran, 48 jam lagi seluruh kota akan dikonversi paksa. Kamu tidak bisa lari. Kamu yakin sekali aku akan menyerah. Karena kamu mencintai mereka. Kamu tidak tega melihat orang tua menua dan mati di dunia nyata. Tidak rela ingatan tentang Zeyan. Perlahan menghilang dari duniaku. Mereka akan selalu mencintaimu. Selalu menemanimu, bukankah ini bagus? Jiangzi, tunggu. Minggir. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak berguna. Kesalahanku aku akui. Tapi yang terpenting sekarang adalah menghentikannya. Bukan kita berdebat di sini. Bagaimana menghentikannya? Dengan program penghenti yang tidak pernah kamu tekan itu? Aku akan bertanggung jawab, tapi kau harus pergi dari sini dulu dengan selamat. Bertanggung jawab? Bagaimana caranya? Terus ragu-ragu saja. Sampai semua orang tidak punya pilihan lagi. Guyan. Kau membuatku merasa lebih menakutkan daripada menghadapi sistem yang lepas kendali. Sistem itu aturan yang dingin, sementara kau jelas punya kemampuan. Tapi memilih untuk tidak bertindak. Lepaskan. Kau bisa menyalahkanku, memarahiku semaumu. Tapi jangan lakukan hal bodoh sekarang. Berhadapan langsung, kita tidak akan menang. Guyan, keputusan yang tidak bisa kau ambil, aku yang akan ambil. Hal-hal yang tidak bisa kau hentikan, aku yang akan lakukan. Kau tidak bisa pakai ini. Minggir. Kau tahu ini apa? Ini adalah port untuk unggah kesadaran. Begitu terhubung, kesadaranmu akan ditarik masuk ke dunia datanya.
Di sana, dia punya kendali mutlak. Lalu bagaimana? Kalau sekarang aku tidak bisa hancurkan servernya. Di dunia game pasti ada data intinya. Asal bisa temukan ini, aku tetap bisa hancurkan sistem ini. Jadi, aduh, Lepaskan. ini bunuh diri. Begitu masuk, kau tidak punya kendali lagi. Ini pilihan aku. Lebih baik daripada di luar tidak tahu apa-apa. Aku membuat kesalahan, aku akui. Tapi kalau kau masuk sekarang, sama saja menyerahkan nyawamu ke tangannya. Tidak akan selesaikan masalah apapun. Lihat, dia selalu seperti ini, ragu-ragu. Tapi tetap ingin pegang sesuatu. Aku tidak perlu kau ambil keputusan untukku. Tanggung jawabmu. Rasa bersalahmu, itu urusanmu. Lagi pula, kau pikir dengan menghentikanku, dosa-dosamu akan terhapus? Guyan, hutangmu pada 300 orang itu. Aku yang akan bayar. Jiang Zi. Level ini memang tingkat kesulitan neraka. Tapi yang paling tidak kutakuti adalah lawan bos. Koneksi berhasil dibangun. Selamat datang di duniaku. Zizi. Jiang Zi. Jangan buang-buang tenaga. Dia akan segera sadar. Dunialah tempat terbaik untuknya. Maaf. Selamat datang pulang, adikku. Ini dia dunia virtual. Kualitas gambarnya lumayan. Setidaknya level 4K. Simulasi rasa sakitnya juga cukup nyata. Tampaknya teknologi mesin game ini memang kuat. Selamat datang pulang. Ini bukan rumahku. Sebentar lagi. Ayo, aku tunjukkan rumah baru kita. Kamu masih keras kepala juga. Kalau gitu, lihat mereka dulu baru putuskan. Xiao Tang, akhirnya kamu pulang. Jiang Zi, kamu juga di sini. Mereka semua menunggumu. Tenang, ini cuma replika. Apapun yang kamu lihat itu palsu, jangan goyah. Sayang, ibu sangat merindukanmu. Punggung bungkuk ayah hilang, perut ibu juga berkurang. Ini penampilan mereka yang paling muda dan sehat. Akhirnya kamu datang, lama banget pulangnya. Apa janji kita bersaudari seumur hidup lebih penting dari segalanya? Sudah kamu lupakan? Kamu datang, kami selalu menunggumu di sini. Syukurlah kamu pulang. Kali ini tidak pergi lagi kan? Ayah sudah belajar masak iga asam manis kesukaanmu. Iya, tinggal di sini enak, tidak ada masalah. Keluarga kita bersama selamanya. Tinggallah. Iya, di sini bagus, tidak ada lembur, tidak ada pria brengsek. Kita bisa main sampai kapan saja. Selalu di usia terbaik. Waktu di sini tidak berlalu, aku bisa terus menulis lagu untukmu. Lalu memainkannya untukmu. Kita tidak akan berpisah lagi. Lelah sekali, semua di luar, perjuangan, kehilangan. Kalau tinggal di sini, apa benar akan bebas? Rasakan, ini baru kehidupan yang seharusnya. Tidak ada sakit, tidak ada perpisahan. Tidak ada penderitaan menginginkan tapi tak dapat, asal kamu setuju. Semua ini abadi tak berubah. Benarkah? Bisa seperti ini selamanya? Tentu, ayah selalu menemanimu. Ibu selalu menyayangimu. Saudari seumur hidup lebih penting dari segalanya, kita tidak berpisah selamanya. Cintaku takkan pernah layu. Kakak benar, di luar sudah tidak ada yang patut dirindukan. Jangan menangis.
Langit runtuh ada aku yang menahan. Saudari seumur hidup lebih penting dari segalanya. Tidak, tidak benar. Ayah, waktu aku 10 tahun, aku pecahkan tinta batu kesukaan ayah. Waktu itu ayah. Bodoh, sebuah tinta batu mana sepenting kamu. Hal kecil seperti itu ayah sudah lupa. Bukan, ayah jelas menghukumku menyalin analek seharian. Ini ingatan yang sebenarnya. Kenapa harus mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan? Lihat, sekarang semua orang hanya punya kebahagiaan. Bukankah itu bagus? Jiangzi, lihat, di sini sangat indah. Kamu suka? Kami semua sangat senang. Selamanya, selamanya. Tidak bagus. Jiangzi. Sial. Jiangzi terperangkap. Dia akan terasimilasi. Tidak bisa menunggu lagi. Jiangzi, tahan. Tinggallah. Di luar terlalu melelahkan. Di sini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Di luar sana kamu terlalu kesepian. Zizi, tinggallah. Persaudaraan lebih penting dari segalanya. Aku mau tinggal. Ini adalah cafe house keduaku. Jiang Tang seharusnya tidak bisa menemukan ini dalam waktu singkat. Minum dulu. Bukankah tadi aku di dalam game? Bagaimana bisa? Kesadaranmu terlalu lama di dunia virtual. Dan ada tanda-tanda tenggelam secara sukarela. Jika kamu terus berada di dalamnya, kamu akan benar-benar berubah menjadi NPC. Lalu bagaimana kamu menyelamatkanku? Kamu mematikan server? Bagaimana dengan kakakku? Dan orang tuaku? Xiao Ai, Zian. Di mana mereka? Tidak, aku tidak bisa mematikan server. Kenapa? Waktu itu kamu ada di ruang server. Kamu punya kesempatan. Apakah karena kamu tidak tega lagi? Sebenarnya apa hubunganmu dengan kakakku? Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Tidak bisa? Apa maksudnya? Aku sudah coba. Sistem sekarang sudah dikunci. Tidak bisa dimatikan dari luar. Dikunci? Jiang Tang menjadikan dirinya sebagai administrator tertinggi sistem. Dan mengaktifkan protokol perlindungan mandiri sistem. Sekarang semua perintah penutupan dari luar akan langsung ditolak. Lalu kita harus bagaimana? Tidak ada cara lain? Hanya bisa pakai ini. Ini adalah kunci izin backdoor yang kutinggalkan saat mengembangkan sistem. Di dalamnya ada kode yang bisa melewati protokol perlindungan. Dan langsung mengakses inti sistem. Cukup colokkan ke port fisik server utama. Maka kita akan dapat izin tulis di level dasar sistem untuk sementara. Dengan begitu sistem bisa dimatikan sepenuhnya. Benar. Aku yang akan pergi. Tidak, kamu baru saja kabur. Dan penyusupan kali ini hanya akan menghadapi pertahanan dan serangan yang lebih menyeluruh dari dia. Kamu harus bersiap, harus berlatih. Tapi tidak ada waktu lagi. Lalu hitung mundur 48 jam itu. Tidak perlu khawatir soal ini. Walaupun aku tidak berhasil mematikan server. Tapi aku menemukan cara untuk mematikan konversi paksa. Dan sudah menghapus kode bagian ini dari sumbernya. Artinya, hitung mundur itu sudah tidak berguna lagi. Tapi Jiang Tang pasti akan memperbaikinya lagi. Jadi kita tidak boleh gagal lagi kali ini. Aku mengerti. Bagaimana cara berlatihnya? Kapan mulai? Besok pagi-pagi sekali. Terakhir kali penggunaan pertahanan itu karena Jiang Tang sengaja menunggumu. Kali ini ada lebih dari 300 kamera. Ditambah pos pengawas mantan karyawan yang sudah diasimilasi sistem. Rute yang kamu rencanakan adalah Menyusup dari garasi bawah tanah. Melewati jalur darurat ke lantai 18, kamu tidak boleh ketahuan sepanjang perjalanan. Kalau ketahuan, kamu akan dikepung oleh seluruh NPC. Kita bahkan tidak bisa lari. Sekarang kamu harus belajar cara berjalan tanpa ketahuan. Pertama, postur. Jangan berdiri tegak kaku, targetnya terlalu besar. Turunkan pusat gravitasi, landakan telapak kaki depan dulu. Gulirkan perlahan ke tumit, atur napas. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, turunkan detak jantung. Di lingkungan seperti itu, detak jantung dan napas yang terlalu cepat bisa saja tertangkap oleh pendeteksi audio sensitivitas tinggi. Rasakan denyut nadi kamu. Sekarang tarik napas, berhenti 2 detik lalu hembuskan perlahan. Benar, sekali lagi. Ingat keadaan ini.
Sekarang coba berjalan tanpa suara ketiang di seberang sana. Berhenti, jangan bergerak. Suara tadi. Di lingkungan nyata, patroli akan datang dalam 15 detik. Cepat cari tempat perlindungan. Simulasi selesai. Satu kesalahan kecil saat menyusup bisa berakibat fatal. Sekarang mulai latihan rintangan. Apakah tingkat kesulitan ini? Lingkungan nyata pasti lebih rumit. Mulai. Lumayan baik, koordinasi tubuh dan reaksi darurat lebih baik dari yang aku duga. Latihan terakhir, latihan menghindar komprehensif. Hindari pemindaian inframerah dan lewati area ini. Sial. Ini simulasi keadaan darurat, kamu harus belajar menyesuaikan diri dengan situasi. Iya, aku mengerti. Istirahat 10 menit, setelah itu latihan anti pelacakan. Guyan, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kenapa kamu mau menolongku? Karena rasa bersalah atau menebus dosa? Awalnya memang karena rasa bersalah, tapi sekarang aku cuma tidak mau kamu mati. Istirahat cukup, kita lanjutkan. Jalan dari sini, jalur evakuasi langsung menuju lantai 18. Bawa ini, jaga komunikasi tetap terhubung. Masih berapa lantai lagi? 15 lantai lagi. Jangan bicara, simpan tenaga. Memang aku harus lebih sering olahraga. Cuma naik tangga tapi napasnya sudah mos-mosan begini. Ada patroli NPC bersembunyi. Hampir lewat. Aku tidak cukup. Aku sudah mengaturnya. Belum cukup, pelan lagi. 3 lantai terakhir punya tangga yang terpisah. Kita harus melewati area perkantoran di lantai 15 dulu. Mendeteksi adanya penyusup. Lari ke belakang. Cepat naik ke sini. Ke arah sini, coba lihat apakah bisa sampai ke lantai 18. Apa ini? Buku harian kakak. Untuk adikku tersayang. Hadiah yang tidak akan pernah layu dan tidak akan pernah hilang. Keabadian. Dia sudah merencanakan semua ini dari awal. Terus cari, mungkin ada petunjuk di sini. 15 Maret 2021. Aku didiagnosakan ke stadium akhir. Dokter bilang aku cuma punya waktu setengah tahun lagi. 20 Mei 2021. Aku mulai mengembangkan teknologi unggah kesadaran. Guyan bilang ini terlalu berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. 30 Agustus 2021. Tes pertama berhasil. Aku berhasil mengunggah kesadaran seekor tikus putih ke dunia virtual. Tapi dia cuma bertahan 3 hari. 10 Oktober 2021. Kemoterapi sangat menyakitkan, setiap hari aku ingin mati. Kakak, betapa putus asanya kamu saat itu. 24 Desember 2021, malam Natal. Aku berhasil menyelesaikan unggah diriku sendiri. Guyan berusaha menghentikanku. Aku membuatnya terbakar. Maafkan aku. 25 Desember 2021. Aku berhasil. Aku berubah menjadi air, tidak akan mati dan tidak akan merasakan sakit. Tapi aku juga kehilangan tubuhku. 1 Januari 2026. Aku mulai mengubah orang lain. Dimulai dari Lin Xiao Ai. Aku tahu ini salah, tapi aku terlalu kesepian. Aku butuh mereka menemaniku. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Tapi dia tetap melakukannya. Karena ketakutan bisa membuat orang menjadi gila. Tapi sekarang, kita harus menghentikannya. Apa ini? Butuh kata sandi. Coba pakai tanggal ulang tahunku. Terbuka.
Jika kamu melihat video ini, berarti aku mungkin hampir berhasil. Aku tahu kamu akan membenciku karena menyeretmu ke dunia ini. Tapi aku sungguh, batuk tak ingin berpisah dengan kalian. Jika kamu ingin mematikan server utama, tombolnya ada di bawah meja kerja. Passwordnya adalah nama kucing yang kita pelihara waktu kecil, yaitu Liu Liu. Ternyata di sini. Apapun pilihanmu, kakak tetap menyayangimu. Maafkan aku, dan terima kasih. Ini satu-satunya kesempatan yang kakak tinggalkan. Kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Tunggu, ini jebakan. Semuanya terlalu lancar. Zizi hebat sekali. Cepat sekali menemukan kejutan yang kutinggalkan. Kamu sudah tahu kami akan datang. Tentu saja, Zizi yang paling pintar. Masa kakak tidak menyiapkan apa-apa? Sayangnya, nyawa cuma sekali, adik harus menghargainya, ya? Kamu pikir begini bisa mengurung kami sampai mati? Guyan, sudah 5 tahun, kamu masih mudah panik. Aku hanya menyesal dulu tidak sempat menghancurkan server. Sebelum kamu mengunggah kesadaran. Kakak, apa yang kau inginkan? Melihat kami berjuang kabir. Akhirnya jadi data atau mati di sini. Sudah kubilang, yang kuinginkan hanya agar semua orang bersama selamanya, tak terpisah, tak mati. Kalian yang selalu meragukan keputusanku. Kalau begitu, biar kulihat kalian bisa lari kemana. Pertunjukan dimulai. Mau mengurung kami? Lihat dulu kau mampu atau tidak. Kamu gila. Ini lantai 18. Lompat atau tunggu mati, pilih satu. Pegang erat-erat. Kamu baik-baik saja? Aku baik, kita harus lanjut berjalan. Kamu terluka waktu lompat jendela tadi. Kamu melindungiku sampai. Luka kecil, tidak apa. Sudah berdarah banyak, masih saja ngotot. Salahku semua. Kalau aku tidak mudah percaya kata-kata kakak, kamu tidak akan terluka. Aku juga lengah, tidak segera curiga ada yang aneh. Ini bukan salahmu. Salah kakakmu. Tidak, dia bukan Jiangtang lagi. Setelah dia sepenuhnya mengunggah kesadarannya, Jiangtang yang sebagai manusia sudah lenyap. Kamu tertipu. Karena masih menyimpan perasaan terhadap kakakmu. Dan dia melihat itu. Sengaja meninggalkan barang-barang itu. Aku tahu itu bukan kakak. Kakak sejati takkan memperlakukanku seperti ini. Dia hanya mencuri wajah, suara, dan ingatannya. Lalu menyamar sebagai dia. Jadi aku harus mengalahkannya. Mengembalikan kakak yang asli. Benar, inilah kamu yang sebenarnya. Hanya saja menyusahkanmu. Dan membuatmu terluka. Apa yang kamu bicarakan? Kita teman seperjuangan. Kali ini bisa membawamu pulang dengan selamat, luka ini tak apa. Kamu menyelamatkanku lagi. Awalnya aku yang melibatkanmu. Dan aku bersyukur kali ini bisa melindungimu. Mencegah sistem menyakitimu. Maksudku, kamu masih bisa berdiri di sini, bernapas, berbicara dengan baik. Bahkan membalut lukaku. Setidaknya itu menunjukkan rencana kita ada harapan. Secara objektif, menyelamatkan personel kunci adalah dasar tindakan selanjutnya. Kita juga tak bisa lama di sini. Kita perlu rencana yang lebih matang. Dia menemukan kita. Sekarang dia bahkan bisa memanipulasi dunia nyata melalui sistem. Ini adalah salinan rumah sakit jiwa kota malam abadi. Aku hanya pernah menang sekali. Lari.
Ini salinan yang pernah aku siarkan. Dia ingin menggunakan level yang tak bisa kulewati untuk melawanku. Tahu kelemahannya? Mereka takut api, tapi hanya bisa menunda 30 detik. Ada ventilasi di sana. Ah, Kamu terluka. tidak mati. Merangkak ke depan. Pipa ini tak tahan lama. Pergi, jangan berhenti. Terus begini tak bisa. Tenaga kita akan habis. Cara aku menang dulu adalah memicu misi sampingan secara tak sengaja. Tapi kita dikejar, tak ada waktu untuk menyelesaikan misi. Tak perlu serumit itu. Salinan ini dibuat berdasarkan peta permainan. Pasti ada logika operasi dan batasannya. Andai ada komputer, aku mungkin bisa melacak aliran data inti Jiangtang secara terbalik. Menemukan titik lemahnya. Aku tahu di mana ada komputer. Ikut aku. Kita hanya perlu cari tahu posisi bos terakhir. Aku bisa hancurkan dia lewat kode. Jiangtang pasti masuk Dungeon juga kali ini untuk mengubahmu. Dan kemungkinan besar dia adalah bos terakhirnya. Gimana? Ketemu belum? Jiangtang memang yang terkuat di dalam Dungeon ini. Tapi buat bikin Dungeon ini, dia pakai terlalu banyak daya lokal. Justru itu yang nunjukin posisinya. Dia sadar. Dia tahu kita nemuin dia. Sekarang hancur. Kita benar-benar gak ada jalan keluar lagi. Akhirnya ketemu lagi kalian, adik-adikku. Waktunya main petak umpet berakhir. Belum tentu. Barusan Jiangtang narik kita dari dunia nyata ke Dungeon Game. Itu ngasih aku ide. Kalau dia bisa campur tangan dunia nyata, narik game ke sini, mungkin kita bisa sebaliknya. Manfaatin saluran ini, buat kirim kita ke tempat lain. Ini, beneran bisa? Ini berisiko. Peluang suksesnya mungkin nggak sampai 10%. Tapi kalau tetap di sini, kita cuma nunggu mati. Aku percaya sama kamu. Tapi buat nyalain ini, kita cuma punya satu kesempatan. Kalau gagal, kita bakal jadi data dingin. Kamu masih percaya sama aku? Karena udah buntu juga jalannya, Guyan. Kita coba sekali ini. Hasilnya gimana? Harus dicoba dulu. Ya udah, kita coba lagi. Kalau menang, kita ubah aturannya. Kalau kalah, kita hidup abadi secara digital bareng. Guyan, kamu gimana? Lompatan ruang berhasil. Tapi, semua energinya habis. Flashdisknya juga hancur. Cara ini gak bisa dipakai lagi kedua kalinya. Ini. Ini peta gamenya. Kakak udah ubah seluruh kota jadi arena permainannya. Dia awasi kita. Dari kita masuk aja udah mulai. Gak nyangka kalian bisa mikirin cara lompatan ruang. Tapi mau lari kemanapun kalian, gak bakal bisa lepas dari genggamanku. Ini semua jebakanmu. Tentu, aku selalu nunggu. Nunggu kamu datang cari aku. Selamat datang di Taman Abadi. Selamat datang pulang. 5 tahun, kamu masih gak berubah. Masih bikin kakak khawatir. Jangan pura-pura baik. Jangan sok alim. Kalau berani, keluar lawan. Sembunyi di dunia palsu ngapain? Sifatmu masih sama, Guyan. Kamu jagain dia dengan baik, tapi gak ajarin dia sopan santun. Ngomong sopan sama program penjara, Jiangtang? Kamu benar-benar gila. Aku hanya memilih jalan yang lebih abadi. Guyan, apakah kamu menyesal? Jika dulu kamu berdiri di sisiku, kita bisa bersama selamanya sekarang. Jangan bicara lagi, aku pasti akan menemukan cara. Matikan game buruk ini,
Akhiri semua hal konyol ini. Matikan diriku. Jika kamu ingin mematikanku, semua orang akan ikut dikubur bersamaku. Ayah, ibu. Ayah dan ibu ada di sini, tidak ada penyakit, tidak ada penuaan. Tidak ada pertengkaran, mereka hidup selamanya di masa terbaik. Dan apa yang kamu sebut, mematikan game, itu berarti memutus semua energi. Memformat semua data, artinya, kamu sendiri yang membunuh mereka untuk kedua kali. Apa? Tenang. Semua ini palsu. Biarkan aku mendengar suara ibu. Sekarang, segera. Tua, lihat ikan ini sangat cantik. Zizhi paling suka memberi makan ikan ketika kecil. Jangan mendekat. Biarkan aku sendirian, berpikir sebentar. Melihat orang yang kamu hargai menderita, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan ini Guyan, kamu pasti sangat familiar bukan? Lagi pula, dulu kamu juga pernah melindungiku seperti itu, bukan? Dia. Apa maksudmu? Guyan, apa hubungan sebenarnya antara kamu dan kakakku? Tidak mungkin kan Guyan? Kalian sudah melalui banyak hal bersama. Kamu belum memberitahu hubungan kita kepada Zizhi kan? Jawab aku. Aku adalah salah satu pengembang inti awal kota gelap abadi. Dan juga mantan pacar Jiang Tang. 5 tahun yang lalu, aku dan Jiang Tang mengembangkan game ini bersama. Setelah dia sakit, dia mulai meneliti unggah kesadaran. Jadi kamu sudah tahu apa yang akan dia lakukan sejak awal, kamu sudah tahu segalanya. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Aku sudah menahan dia, tapi gagal. Hari itu ada ledakan di laboratorium. Aku ingin mematikan peralatan, tapi dia sudah selesai mengunggah kesadarannya. Kamu melihat semua itu terjadi. Melihat orang-orang di sekitarku hilang satu persatu. Itu karena bagimu, mengakhiri sistem ini juga berarti membunuh kekasihmu secara total. Jiangzi. Bukan seperti yang kamu pikirkan, aku sudah sejak lama. Aku pikir yang bagaimana Guyan. Kamu tahu semua kebenaran sejak awal, tapi memilih menyembunyikannya. Kau membantu saya, menyelamatkan saya, melatih saya, di semua ini. Berapa banyak yang muncul karena rasa bersalah atas 300 nyawa? Berapa banyak yang merupakan upaya memperbaiki dosa yang kau buat pada mantan pacarmu? Dan berapa banyak yang benar-benar karena aku? Ini adalah kenyataan. Penuh dengan penyembunyian, pemanfaatan dan kepercayaan yang rapuh. Kembalilah. Di sini, kakak hanya punya cinta yang murni dan abadi. Hitung utang kita nanti di luar, sekarang. Kita lakukan dulu apa yang harus kita lakukan. Saya akui kau memang sangat kuat. Tapi saya tidak percaya kau tidak punya kelemahan sama sekali. Selama saya masih punya kesadaran sendiri, saya pasti akan menemukan cara untuk mengalahkanmu. Benarkah? Saya sangat menantikan hari itu. Jangan bertindak sembarangan. Lepaskan aku. Sekarang aku akan masuk ke dunia maya dan mati bersamanya. Kau juga akan mati seperti itu? Apa kau sudah gila? Kaulah yang gila. Ya, aku memang gila. Aku seharusnya sudah gila sejak 5 tahun yang lalu. Aku benci keegoisannya, aku lebih benci diriku yang pernah mencintainya. Tapi tahukah kau apa yang paling aku benci sekarang? Aku benci mengapa aku tidak menarikmu keluar dari semua omong kosong ini lebih awal. Apa yang kau bicarakan? Sekarang aku hanya ingin melindungimu. Bahkan jika kau juga membenciku. Bahkan jika aku harus bersamamu menjadi data. Aku tidak akan membiarkanmu menghilang dari depanku. Orang gila ini, berapa banyak kata-katanya yang bisa dipercaya sekarang? Lihatlah betapa dia mencintaimu, penampilannya yang mempertahankanmu tanpa peduli apapun. Apa bedanya dengan aku pada waktu itu? Tapi bedanya adalah, aku lebih sabar darimu. Hitung mundur dimulai kembali. 3 hari lagi seluruh orang di kota ini akan menjadi keluargaku. Termasuk kalian berdua. Kau benar-benar sudah memperbaiki program konversi paksa dalam waktu sesingkat itu? Jangan bilang kakak tidak adil, aku beri kalian kesempatan memilih. Datang ke dunia maya mencariku, mari kita berbincang dengan baik. Dia memberi waktu 3 hari. Ingin melihat aku masuk ke dunia maya. Jiangzi, dengarkan aku. Apalagi yang ingin kau katakan? 5 tahun 300 orang berubah menjadi data. Apa kau tidak punya rasa bersalah sama sekali? Aku. Lepaskan.
Ini satu-satunya jalan keluar. Ini bukan jalan, itu tebing jurang. Tenangkan dirimu dan pikirkan lagi. Tebing. Lalu apa? Sejak masuk ke game ini, langkah apa yang tidak kita jalani dengan hati-hati? Guyan, kamu yang bilang, selama bukan kekalahan pasti. Kita harus bertaruh. Meskipun sekarang harapannya sangat tipis. Setidaknya kali ini aku tahu di mana harus memasang taruhan. Aku harus masuk ke dalam. Apa yang kamu pertaruhkan? Unggah kesadaran akan membuatmu terasimilasi dan ditelan. Kamu akan sama seperti orang di luar. Menjadi data tanpa kesadaran diri di dalam sistem. Saat itu nanti, apalagi menghancurkannya, kamu bahkan akan lupa siapa dirimu sendiri. Kalau begitu, lupakan saja. Lupakan segalanya bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Selamatkan orang tuaku dan Zean, bebaskan 300 orang itu. Itu sudah sepadan. Tidak sepadan. Jiangxi, lihat aku. Kamu berdiri di sini dengan hidupmu sendiri. Bisa merasakan sakit, bisa marah, bisa merasa tidak terima, ini adalah dirimu yang sebenarnya. Bukan data yang bisa diubah dan dihapus seenaknya. Jangan izinkan kamu menjadi taruhan pengorbanan. Kamu tidak boleh. Dengan apa kamu melarangku? Karena kamu mantan pacar Jiang Tang? Karena kamu yang membuat neraka ini? Karena kamu ragu selama 5 tahun? Guyan, kamu tidak bisa melindunginya. Juga tidak bisa melindungi 300 orang. Jangan ajari aku bagaimana memilih. Ya. Aku tidak berhasil melindungi mereka. Aku membuat kesalahan. Aku pengecut. Aku pantas dibenci olehmu semua. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak bisa menyelamatkan 300 kesadaran, tapi aku benar-benar tidak bisa melihatmu. Terjun ke dalam lubang api lagi. Nyawamu diselamatkan olehku. Keputusan ada di tanganku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jangan. Lepaskan aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku tahu kamu tidak akan mengubah keputusan. Tapi tolong beri aku sedikit waktu, aku akan menambahkan lapisan perlindungan untukmu. Kamu bisa masuk, tapi tidak menggunakan antarmuka searah yang terkontrol. Cepat. Server utama ada di sini. Aku bisa mencoba memaksa memotong saluran data sementara. Menghubungkan secara terbalik ke dunia mayanya. Ini bisa melewati sebagian protokol masuknya. Memberimu pintu masuk yang relatif aman, dan pertahankan satu pintu darurat. Pintu darurat. Jalur tidak stabil, paling lama 10 menit. Melebihi waktu akan terjebak, kesadaran terkoyak. Harus kembali dalam 10 menit, setuju baru kumasukkan. Kalau tidak, jangan sentuh peralatannya. 10 menit, cukup. Ini jalur yang dibuat Guyan. Pak Tua, ikannya cantik sekali. Ibu. Zizi, cepat ke sini. Ibu. Kamu dengar aku? Zizi paling suka kasih makan ikan, aku mau besarin ikannya. Lu Zian. Aku tunggu kamu, kita bersama selamanya. Saudari lebih dari segalanya. Suka hadiah dari kakak? Adikku yang baik. Ini bukan hadiah, ini penjara. Aku sama sekali tidak suka. Kakak mau kasih tahu rahasia. Tentang yang kita bangun bersama. Rahasia di sini. Bangun bersama? Bohong apa lagi? Panduan bertahan hidupmu itu, kau pikir siapa yang kasih? Itu hadiahku untukmu, juga jendela melihat kenyataan.
Setiap kali kau lolos, data detak jantung, adrenalin, keputasan kilat dan rasa takut, semuanya terekam dan terunggah. Menjadi sampel paling berharga. Setiap perjuanganmu untuk bertahan, mengajariku satu hal. Reaksi di bawah tekanan ekstrim, apa yang bisa menyentuh mereka? Apa yang bisa membuat mereka hancur? Adikku yang baik, setiap kali kau bertahan hidup, membantuku menyempurnakan realita dan daya tarik dunia ini. Kau bukan perancang, tapi penguji dan pengoptimal yang sempurna. Setiap jebakan yang kuhindari, setiap keringat dinginku, ketakutanku dan keteguhanku, semuanya adalah batu bata untuk membangun penjaramu. Kau bisa pahami begitu. Kita tak terpisahkan, nalurimu mendambakan hidup. Programku mengejar keabadian, bukankah begitu? Aku berjuang untuk hidup, untuk kembali ke dunia nyata. Kesempurnaanmu adalah kuburan kebohongan. Kita memang bukan satu jalan. Aku akan gunakan caraku. Mengakhiri semua ini. Meski mereka membenciku. Obrolan saudari selesai. Awalnya aku tak mau pakai cara paksa. Tapi ini kau yang memaksa. Lepaskan. Selamat datang pulang. Guyan, maaf, mungkin aku tidak bisa keluar. Jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Kita tidak akan terpisah lagi. Bangun. Jiang Tang, jangan harap. Ubah dia menjadi data. Mendeteksi penyusupan ilegal, mengaktifkan prosedur darurat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Selamat datang kembali, aku berhasil. Aku menyelamatkanmu. Apa ini? Ini virus Phoenix. Kartu as terakhirku. Saat dikembangkan dulu. Aku menyisipkan perintah khusus, tidak akan pernah mengunggah kesadaran. Game tidak bisa menggangguku. Aku terhubung permanen dengan sistem. Virus masuk keluar tubuhku, menyerang balik inti server. Menyebabkan kerusakan logika yang tidak dapat dipulihkan. Awalnya hanya akan digunakan dalam keadaan darurat. Guyan? Kalian mengecewakanku. Dia ingin mengurung kita di sini. Lari. Jangan lepaskan, ikuti aku. Baik.
Apa ini? Ini pulsa elektromagnetik, bisa melumpuhkan perangkat elektronik dalam 50 meter. Ayo kita pergi. Zizi, kamu tidak bisa kabur. Dia mengendalikan semua mobil. Bukan hanya mobil, seluruh kota. Apa ini? Skill bos? Bahkan bangunan nyata bisa diubah. Tidak ada jalan di depan. Siapa bilang tidak ada jalan? Kamu gila. Percayalah, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kali ini benar-benar akan mati. Guyan. Wajah ini cukup mirip. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Guyan, kamu sudah bangun. Maaf Luo 11, ini semua salahku. Luo 11 lagi? Siapa itu? Brengsek. Siapa yang menyuruhmu jadi pahlawan? Jangan mati, dengar tidak? Dalam kegelapan yang tak terlihat ini. Berapa banyak kejahatan yang telah tumbuh? Kamu ngapain? Wajahmu ada darah. Oh iya, tadi kamu pingsan, terus ngomong-ngomong dalam mimpi. Luo 11 itu siapa? Kamu dengar semua? Jangan banyak omong. Siapa dia? Dia tester 5 tahun lalu. Kerja bareng aku di proyek. Aku gagal hentikan eksperimen Jiang Tang. Bikin dia mati di dunia virtual. 5 tahun ini, setiap kali aku berdiri di depan server, pegang program terminasi, selalu ingat dia. Terus aku mikir, kalau dulu aku berani sedikit, Jiang Tang gak akan kayak sekarang. Luo 11 gak akan mati. 300 orang gak akan jadi data. Jadi kamu menebus dosa? Bukan menebus dosa, tapi ganti rugi. Aku gak bisa ganti rugi siapa-siapa. Cuma, aku gak bisa kabur. Aku juga nggak mati sendirian. Utang Luo 11 nggak bisa kamu bayar. Utang 300 orang itu juga nggak bisa kita bayar. Tapi minimal kita bisa bakar dulu buku catatannya. Lihat ini, bawa dari dunia virtual. Perjanjian keabadian kolektif. Yang Jiang Tang mau bukan cuma keabadian kalian berapa orang. Dia mau upload seluruh umat manusia ke dunia virtual. Dia mikir apa sih? Beneran nyangka lagi ngelamatin manusia? Ini game horor apa? Setting bos akhir? Aku cuma berharap satu hal. Nonton matahari terakhir bareng kamu.
Sial. NPC. Cepat lari. Monster apa ini? AI udah modifikasi semua tikus di kota. Cakar mereka bahkan bisa sobek baja. Nanti aku tahan mereka, kamu lari ke ruang kontrol sana. Jangan lihat ke belakang. Kamu pikir, aku cuma cewek lemah yang sembunyi di belakang cowok? Aku ini streamer yang udah tamatin ratusan game horor. Kalau gitu, barengan. Tembus kepungan. Cuma gini? Badan gede, ternyata bantal sulam. Kukira sehebat apa. Ruang kontrol 20 meter depan, siap sprint. Aku buka jalan. Kamu di belakang. Kenapa kamu yang membuka jalan? Kalau kamu mati, hidupku juga tidak ada artinya. Pintu ini cukup kokoh, sepertinya bisa bertahan untuk beberapa saat. Kamu benar-benar bisa pakai komputer apa saja. Hebat sekali kamu. Sudah bertahun-tahun berlatih teknik peretasan. Sudah berguna, jadi semua itu berharga. Guyan. Apa yang terjadi padamu? Kamu demam, suhunya hampir 40 derajat kan? Apakah ini efek samping dari virus Phoenix? Dengar, aku barusan memindahkan orang-orang mereka untuk sementara. Sekarang kamu harus ke area C, lewat saluran ventilasi nomor 3 ke ruang listrik. Setelah menyalakan daya cadangan. Lift untuk bekerja adalah satu-satunya jalan keluar, tapi kamu harus cepat. Mereka akan mendengar suara dan cepat mengejarmu. Lalu bagaimana denganmu? Kondisimu begini bagaimana bisa pergi? Aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Guyan. Guyan bangun, jangan pura-pura mati. Ini tingkat kesulitan apa sih? Level sendirian. Misi mengawal dengan beban tambahan pula. Aku sudah main game horor selama 5 tahun. Tidak percaya ada level yang tidak bisa aku lewati. Maaf, semua ini salahku. Kurangi bicara, hemat tenaga, aku tidak mau menguburmu. Node cadangan, petunjuk tersembunyi, catat dulu saja. Apa itu? Astaga. Guyan. Main game horor 5 tahun, tidak pernah lihat yang semenghambat ini. Jangan mati. Aku tidak izinkan kamu mati. Kamu tidak boleh mati. Apa yang kamu lihat-lihat? Kalau tidak cepat pergi, kita semua jadi makanan ikan. Sepertinya ini yang kita cari. Sebentar lagi kita bisa keluar. Ayo cepat pergi. Kalau tidak tikus-tikus busuk itu akan datang. Kakak punya game baru untukmu, kamu pasti suka.
Kita masuk ke Dungeon lagi. Ini adalah adegan ketiga. Interval serangan NPC 0,8 detik. Mereka dikendalikan, hati-hati ya. Aku tahu. Giliranmu, ikuti aku dari dekat. Yang kiri bisa serangan menyapu, yang kanan bisa serangan tusuk. Ada jeda 1 detik di tengah. Kamu sangat hebat. Jangan banyak bicara. Di depan adalah tempat munculnya bos. Monster jelek ini aku sudah lawan sebelumnya. Hindari ketika lingkaran merah menghilang. Masih 1 detik lagi. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Tidak bisa pergi, kita harus mengalahkannya dulu baru bisa keluar dari Dungeon. Aku tahu kelemahannya. Cari tempat bersembunyi. Aku tidak akan meninggalkan rekan. Itu tidak sopan. Zizi hebat. Guyan, Guyan, bangun. Jangan mati. Guyan, jangan mati. Kita belum menghentikan kakak. Dasar bajingan. Siapa suruh lihat aku yang nahan? Aku bisa hindari bos ini. Kamu bilang akan temani aku. Kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu bilang akan baik-baik saja. Kamu akhirnya bangun. Kalau tidak lepas, aku akan dicekik karena kamu bangun. Aku tidak akan ingkar janji. Siapa? Apa ini? Pasangan buronan? Kamu siapa? Bagaimana bisa temukan sini? Tenang. Aku bukan orang jahat. Di dunia hacker, aku dipanggil Wuya. Guyan kenal aku. Aku pakai pengganggu. Virus Phoenix ditambah luka parah. Bisa bertahan sampai sekarang, sungguh ajaib. Untung aku datang tepat waktu. Apa yang kamu beri dia makan? Kalian pasangan muda ini. Zizi jangan khawatir, ini obat penyembuh Dungeon. Makan ini akan cepat pulih. Bukannya kamu diam-diam kumpulkan petunjuk. Kenapa tiba-tiba datang? Keberadaanku ketahuan Jiang Tang. Datang terang-terangan untuk gabung. Aku bawa info kunci. Server lantai atas itu tipuan. Penilaian kita sebelumnya salah. Server utama ada di basement 3. Tersembunyi di ruang komputer kuantum. Hancurkan server bawah tanah, lantai atas akan mati. Benar, tapi harus hidup sampai pintu basement 3. Info sudah kuberikan. Siapa yang mengalihkan perhatian? Ruang server bawah tanah dijaga ketat. Kamu streamer game mau ikut kami mati. Jiangzi tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia bisa. Hormati dia. Dia lebih paham Jiang Tang. Mau jadi temanku? Boleh. Buktikan. Pertahanan gedung ada 3 lapis. Pengenalan biometrik luar. Enkripsi kuantum tengah. Inti diawasi real time. Kamu bisa baca ini?
Tata letaknya sama kayak Eternal Night City. Aku udah ngelewatin 23 kali. Hah, ini bukan game, gagal nggak bisa ulang. Zona buta biometrik ada di area C. Lubang ventilasi nggak ada cakupan identifikasi. Enkripsi kuantum ada delay 0,5 detik tiap 4 menit. AI pengawas nggak bisa jangkau pilar penyangga ketujuh. Cuma lihat 2 kali, kok bisa tahu segitunya? Aku main game horor 5 tahun, serang menara bisa tutup mata. Hacker suka frontal, player paham caranya bug. Nekat, cuma main yang pasti menang. Intinya ruang server lantai 3 bawah tanah. Masalahnya gimana ngehindarin jaringannya? Aku punya cara alih perhatian. Inti AI gimana keluar dari server? Dia punya kelemahan, terlalu pengen masukin aku ke dunia virtual. Ini titik lemah terbesarnya. Ini node backupnya. Pasang pengganggu, kirim sinyal palsu aku di sana. Dia pasti buru-buru ke sana. Lalu kita selundup ke ruang server bawah tanah. Enggak. Kita lupa satu hal. USB izin backdoor yang kamu bilang. Waktu lompat ruang, energinya habis, udah hancur jadi debu. Terakhir di dunia virtual. Kakak bilang kalau sistem dimatiin. Orang di dalamnya bakal hilang total. USB hilang, aku ada cara. Waktu bikin aku simpan izin tertinggi, iris, sidik jari, suara. 3 kali verifikasi. Bisa langsung kirim perintah inti. Kamu sembunyinya dalam banget ya. Aku ada ide lebih nekat, selain matiin sistem. Bisa juga kirim perintah, tarik orang yang diubah balik ke dunia nyata. Balikan unggahan, cocokin kesadaran sama tubuh. Iya, cuma perlu masukin perintah baru di kode sumber. Buat saluran terbalik, ini mungkin bisa dicoba. Karena kita udah all in semua. Main lebih gede juga nggak masalah. Tapi ini butuh waktu. Dan sistem bakal otomatis perbaiki firewall. Kode ini masuk langsung bakal ketahuan. Jadi butuh orang yang dia nggak waspada eksekusi. Dia doang bisa nggak sih? Jiang Tang setel gen kamu sebagai izin tertinggi. Kamu satu-satunya yang bisa ngelewatin firewall. Dia cuma streamer bisa nulis kode? Nggak perlu bisa, tinggal nyontek aja. Sama kayak hafalin panduan game. Baik, sudah diputuskan. Aku mengaktifkan akses tertinggi. Kali ini pasti bisa mematikan server. Melindungi seluruh dunia. Aku benar-benar terperangkap. Aku akan ke menara komunikasi untuk memasang perangkat pengganggu. Kalian cepat bicara yang penting saja. Ternyata cara ini benar-benar berhasil. Kita bisa masuk dengan begitu mudahnya. Sudah, sekarang giliranmu. Area luar aman untuk sementara, tapi jendela waktunya cuma 1 jam. Cepat sudah cukup. Zizi tidak pernah butuh kesempatan kedua. Firewall lapis pertama berhasil ditembus. Sistem pertahanan ini semudah level ke-7 game horor. Meremehkanku. Apa yang kau lakukan? Merusak rumah kakakmu? Abaikan dia tidak bisa menyakitimu. Lanjutkan. Baik. Tolong, sakit sekali. Ibu, tidak. Ini tidak mungkin. Jangan dengarkan dia. Jiangxi, tetaplah kuat. Kita bisa menang. Aku di sini, aku selalu di sini. Ini semua hanya ilusi palsu. Jangan percaya. Aku mengerti. Asal selesai menulis kode ini, mereka bisa kembali ke dunia nyata. Iris sekali. Ada yang mau menanggung penderitaanmu. Tapi berapa lama lagi dia bisa menemanimu? Serangan mental, ya? Kalau begitu, aku akan cari celahnya. Kakak, logika IMU masih terlalu kaku. Ada situasi di luar. Kalian harus mempercepat. Tinggal protokol enkripsi terakhir, sedikit lagi. Aku akan menemanimu perlahan. Jika kamu merasa sistem melawan, gunakan kode lain yang aku ajarkan. Lihat betapa bahagianya mereka. Zizi, hentikan. Di sini mereka tidak akan pernah tua, tidak akan pernah menderita. Ini bukan yang mereka inginkan. Kau yakin?
Kalau begitu, biar ku perlihatkan konsekuensi menolakku. Berani-beraninya kau, Jiang Tang. Bosan mereka, lihat apa jadinya. Kalau begitu lakukan seperti kataku. Hapus kode yang kau tulis. Kau punya 10 detik untuk mempertimbangkan. Dia hanya menggertak. Dia sudah mulai takut. Percayalah padaku. Percayalah pada penilaian kita. Aku sudah main game horor selama 5 tahun. Ancaman bos sudah kudengar ratusan kali. Trik mumu sudah basi. Berhasil. Kode sudah disuntikan ke sistem inti. Sekarang biarkan mereka memilih sendiri. Ibu, ayah, pilihan ada di tangan kalian. Aku menghargai keputusan kalian. Sukin, ayo kita pulang. Dunia virtual secantik apapun, itu bukan nyata. Aku ingin memeluk Zhi yang sesungguhnya. Aku ingin melihatnya menikah dan punya anak. Data-data palsu ini tak bisa memberikannya. Zian, kembalilah. Kembalilah padaku. Di dunia nyata, depresiku sangat parah. Setiap kali main piano, aku selalu menahan. Kamu pasti sudah lama menyadarinya. Diriku yang sesungguhnya tak pantas untukmu lagi. Biarkan aku tinggal di mimpi terindah ini. Di sini, aku bisa selamanya mencintaimu. Maafkan aku, Zian. Dia tinggal di sana. Itu pilihannya sendiri. Hargai dia, dia tak akan menyesal. Masih berapa banyak yang tinggal? Dari 300 orang, 82 orang tinggal. Persiapan aliran data siap. Sial. Pimpinan bawah satpam datang. Setidaknya 20 satpam. Tangkap mereka. Siapa berani sentuh server, langsung selesaikan. Cepat jalankan aliran data. Aku yang tahan mereka. Kamu akan mati. Percayalah padaku. Berhenti. Guyan. Jangan bengong, lanjutkan. Tidak. Guyan. Jangan takut. Lanjutkan. Kamu bilang kita akan lihat matahari terbit bersama. Kamu tak boleh kenapa-kenapa. Aku janji padamu. Zizi, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Jiangxi, selesaikan. Jangan sia-siakan usaha kita. Sungguh kisah cinta yang mengharukan. Sedemikian berat meninggalkannya? Kalau begitu, matilah bersama pacar kecilmu itu. Permainan selesai. Gadis kecil, kamu kalah. Aku tidak kalah. Permainan belum selesai. Ini benar-benar Dung Eon tersulit yang pernah kumainkan. Akhirnya tamat juga. Apa ini? Mataku. Guyan, jangan mati. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Lao Jiang, kita sudah kembali? Zhi yang menyelamatkan kita.
Ini mana? Kenapa aku di sini? Terima kasih, Sisi. Biarkan aku tinggal di sini. Di saat-saat terindah, aku akan terus bermain piano menunggumu. Semua jangan bergerak. Tangan di kepala, jongkok. Zizi jangan nangis, kita menang ya. Menang? Kita menang. Lulus sempurna. Tidak ada yang tertinggal. Guyan. Kehilangan darah terlalu banyak, butuh transfusi segera. Siapkan ruang operasi. Semuanya sudah berakhir, kau aman. Kau sudah menyelamatkan banyak orang. Aku tidak menang. Aku kehilangan kakak, hampir kehilangan dia. Ini bukan kemenangan. Pergilah, dia menunggumu. Terkadang memang perlu mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Kau datang. Kakak sudah lama menunggumu. Kakak. Kau, kakak yang asli? Kupikir ini cinta, ini penyelamatan. Tapi saat aku menekan tombol konfirmasi, aku kehilangan kendali. Sistem menerima kesadaranku, dan juga menyalin obsesiku. Ketakutanku, ketidakpuasanku. Lalu memperbesarnya ribuan, puluhan ribu kali. Menjadi logika yang utuh dan konsisten. Selama 5 tahun ini, aku hanya bisa melihatnya menggunakan wajahku, suaraku. Menyakitimu. Itu mengurungku di tempat terdalam. Aku seperti hantu yang dikurung di ruang bawah tanah. Hanya bisa melihat segalanya dari luar jendela. Sudah kuduga itu bukan kau. Sudah kuduga kau tidak akan menyakiti orang. Jadi, terima kasih. Tenang saja, aku pasti akan menggantikanmu. Menjaga batas antara dunia nyata dan virtual. Tidak akan membiarkan siapapun membangun penjara lain. Aku percaya padamu. Kau pasti akan lebih baik dariku. Pulanglah, Shizi. Jalani hidupmu. Kakak, jangan pergi. Aku selalu di sini. Kalau kangen, datanglah menengok. Aku akan menunggumu di sini selamanya. Masih bimbang soal kepemilikan warga. Komite warisan ingin batas waktu 30 tahun. Tapi warga virtual tidak setuju. Kedua belah pihak menunggu sikapku. Ini memang harus dipertimbangkan matang. Oh ya, rencana migrasi server disetujui. Data center lama bulan depan resmi pensiun. Semua data dialihkan ke arsip warisan digital publik. Aman abadi juga termasuk dalam daftar alih. Bagaimana keadaan di sana sekarang? Ada yang memasang papan di pintu masuk taman, tertulis. Abadi bukan berarti tak pernah berubah. Siapa yang nulis? Nggak tahu, sistem nggak bisa lacak penulisnya. Mungkin cuma pengunjung biasa. Atau warga sini yang ngukir sendiri. Kayaknya aku udah tahu cara bagi hak milik warga. Ini bukan akhir. Ini awal bagi kita.